Oke, baik. Terima kasih untuk Riko yang sudah membuka acara kuliah umum pada pagi menjelang siang hari ini. Sebentar ya, mohon maaf. Ya, Yang Mulia Suhu selaku Ketua Sekolah Tinggi, Pak Suparman selaku penjamin mutu, Pak Suparman, Pak Yoga, serta para mahasiswa yang luar biasa. Selamat pagi, Om Mitowo. Ya, hari ini hari yang sangat luar biasa karena beda daripada hari sebelumnya. Kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa dari India. Ya, benar nggak India? Benar ya. Kalau dilihat dari India asli katanya. Ya. Nah, beliau ini seorang dokter ya, seorang dokter dari mana ya? Dari Universitas Hindu Negeri Jakarta. Tepuk tangan dulu. Karena ini terpepet dengan waktu, makanya saya nggak usah basa-basi menjelaskan ini itu. Yang jelas beliau diberi nama adalah Rawinja ya, sulit juga namanya ya. Rawinja Kutreja BA dokter ya, dokter. Tepuk tangan sekali lagi. Namanya sulit sekali. Saya padahal belajar bahasa Pali ya, tapi sulit baca ini. Ini Pali atau Sanskerta ya? Nah, ini adalah CV beliau ya, panjang sekali. Yang jelas beliau ini banyak punya pengalaman yang luar biasa nih, pengalaman Pak. Ya, kita aja di pengalaman saja ya. Di pekerjaan dia, lihat, kalian bisa baca sendiri ya. Beliau ini memiliki pekerjaan di mana saja nih ya, pekerjaan sebagai apa saja, nama dan jabatan sangat panjang dan sangat luar biasa. Nah, mungkin tidak usah menunggu lama ya, kita ingin mengetahui dan kita ingin belajar tentang perspektif agama menurut Dharma. Kalau kita kan biasanya menurut Buddhism, menurut Hindu, menurut Konghucu, Islam dan lain sebagainya, benar nggak? Tapi hari ini yang ada yang beda, yaitu perspektif agama menurut Dharma. Baik, tidak usah menunggu lama, saya ingin minta kepada Bapak Doktor ya, Bapak Doktor Ranwinjai, nggak saya terusin ya, untuk menyampaikan materi secara singkat, kurang lebih sekitar 30 menit dari sekarang. Terima kasih, saya persilahkan. Terima kasih banyak atas kesempatannya dan kepada ketua dan juga yang lain di sini. Terima kasih untuk kesempatannya. Silakan dipanggil J aja, nggak apa-apa, daripada Rafin J terlalu panjang. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan tentang perspektif agama gitu. Jadi agama itu biasanya dilihatnya seperti apa? Tentu saja dengan konteks Indonesia ya. Umat Muslim dan orang Indonesia pada umumnya melihat agama itu dengan perspektif apa, dan sebenarnya apa relevansinya dan kenapa kita harus mempelajari juga agama-agama lain jika kita ingin mempertahankan sudut pandang dari agama Dharma. Apa itu agama Dharma dan bagaimana perspektifnya, kita akan simak bersama. Sebelum saya mulai, kalau ada yang membawa HP dan ingin nge-scan QR code-nya boleh, supaya bisa ikutin slideshow-nya juga di HP masing-masing. Jika kesulitan membaca, apalagi yang di belakang, bisa langsung di-scan dan membuka presentasinya di HP masing-masing juga. Nah, kenapa sebenarnya saya ingin mengangkat topik ini? Karena sebenarnya sangat relevan. Kan banyak orang kalau mereka mengunjungi wihara atau bertanya kepada umat Buddhis atau umat Hindu atau umat Konghucu, Tuhannya siapa? Atau benar nggak sih kalian baca buku kitab suci kalian apa enggak? Lalu mereka juga sering tanya, oh pendirinya siapa? Atau mereka juga sering pasti tanya, udah itu Tuhan kalian apa tidak? Gitu kan? Dan mereka itu ya sering banget
bertanya juga ritualnya apa. Kalau di Islam kan biasanya sholatnya 5 kali, kalau di Buddha gimana gitu. Lalu kalian makan babi tapi ada yang haram nggak bagi kalian? Kan formatnya sama-sama aja terus ya. Mereka itu istilahnya menggunakan perspektifnya mereka terhadap kita. Sedangkan agama kita itu bisa dipanggil agama nggak sih? Kayak lumayan luas ya. Nggak ada peraturan-peraturan seperti itu. Dan jika kita menggunakan perspektifnya mereka, sebenarnya juga penting. Kenapa? Pengakuan. Tetapi pada saat yang sama, kalau kita menggunakan perspektifnya agama-agama samawi seperti itu terus-menerus, takutnya kita mengubah keluasan agama kita sendiri, agama-agama Dharma. Mungkin kita ke slide berikutnya. Boleh. Saya juga akan berdiri ya sekaligus. Jadi yang pasti dari agama-agama pada umumnya itu biasanya ada konsep Tuhan yang sangat jelas ya. Mereka itu biasanya ada konsep ada Tuhan dan juga ada konsep mengikuti perintahnya Tuhan. Jadi perannya Tuhan itu bisa dikatakan sangat amat penting. Lalu ada juga kitab suci. Jadi wahyu Tuhan dan ajaran-ajaran beliau itu dituangkan dalam kitab suci, dan kitab suci ini menjadi bisa dikatakan pedoman hidupnya mereka dan memberikan juga peraturan-peraturan dan kodrat yang diberikan dan diturunkan oleh Tuhan. Lalu mereka biasanya ada nabi atau ada pendiri. Ada satu sosok yang menerima wahyu atau menerima hukum-hukum Tuhan ini lalu membagikannya kepada yang lain. Kayaknya sejauh ini sangat make sense ya, karena ini sangat standar. Lalu ada juga, of course, aspek doktrin. Doktrin itu sebenarnya berbeda dengan dogma ya. Dogma itu biasanya apa? Oh iya, boleh. Dogma itu sebenarnya apa yang diharuskan ya. Misalnya untuk haram dan halal itu adalah dogma. Sedangkan kalau doktrin itu menurut tradisinya. Jadi semua agama itu memiliki apa yang dikenalkan dengan doktrin. Lalu tentu saja agama-agama yang ada di Indonesia dan agama-agama semawi memiliki apa yang kita kenal dengan Tuhan, kitab suci dan nabi ataupun pendiri. Bisa saya berikutnya. Nah, lalu ini sangat penting nih untuk kita pelajari bersama. Mungkin kayaknya di sekolah tinggi agama Buddha ataupun tentu saja di sekolah tinggi agama Hindu kita tidak pernah belajar tentang agama menurut Islam, tetapi sangat penting. Nah, yang pertama mereka adanya namanya akidah, ya. Akidah itu adalah keyakinan dasarnya mereka. Misalnya ada satu Tuhan, ya, ada nabi, ada perintah-perintah Tuhan. Ini namanya akidah. Ini adalah prinsip. Berarti ini tidak dapat diubah. Ini adalah sesuatu yang sesungguhnya diturunkan oleh Tuhan, ini bersifat murni, ini tidak boleh diubah walaupun penafsirannya banyak. Lalu ada yang namanya syariah atau fikih. Syariah atau fikih mungkin kayaknya kita sudah lebih familiar ya, adalah hukum. Hukum yang diberikan oleh Tuhan. Lalu ada akhlak. Akhlak itu adalah moral, karakter, sikap, apa yang layak kita lakukan, berbasis moral, lebih ke budi pekerti. Jadi ini yang bisa dikatakan 3 format umum gimana agama Islam melihat dirinya sendiri dan yang diadopsi oleh Kementerian Agama dan oleh orang Indonesia juga. Jadi mereka melihat agama sebagai agama yang memiliki akidah, syariah atau fikih dan juga akhlak. Bisa kita ke slide berikutnya. Ini namanya agama wahyu ya, atau agama samawi ya. Dan mereka itu biasanya Yahudi, Islam, Kristen, Katolik. Dan mereka itu ada kemiripannya. Sebenarnya sih mungkin ada yang tahu Harry Potter atau Star Wars atau Marvel di sini. Mereka kan dari universe yang sama ya, atau mereka trilogi ya. Jadi sebenarnya agama-agama wahyu atau agama samawi ini sebenarnya ada kesinambungannya. Ada satu cerita. Mereka cuman kayak bab 1, bab 2, bab 3 gitu ya, tapi ceritanya berlanjut. Yang pertama of course mereka monoteistik, memiliki Tuhan yang Maha Esa, memiliki nabi yang menerima wahyu, ada nabi yang membuat perjanjian dengan Tuhan. Mungkin ini yang kita
kurang tahu atau mungkin semua orang di sini belum tahu sesungguhnya, tapi misalnya kalau kita lihat Alkitab ada perjanjian lama dan perjanjian baru, iya kan? Apakah familiar? Kata perjanjian itu sebenarnya sangat penting karena di konsepnya agama samawi, Tuhan itu membuat perjanjian dengan seorang nabi. Jadi mereka kayak tanda tangan MOU gitu, kayak yaudah kalau kalian itu bisa menarik umat 50, mereka harus melakukan ini. Misalnya ada juga kisah Nabi Muhammad di mana beliau itu ketemu dengan Allah, lalu mereka berdua, Nabi dan Tuhan, berdiskusi umatnya harus sembahyang berapa kali, harus sholat berapa kali. Akhirnya baru disepakati oleh Nabi Muhammad dengan Tuhan, dengan Allah, bahwa jumlahnya 5. Sebelumnya Allah ingin jumlah sholatnya lebih banyak lagi, tapi akhirnya 5. Jadi inilah perjanjian dan inilah struktur dari agama samawi. Misalnya kalau di Yahudi, di Taurat, itu antara Musa dengan Tuhan ada 10 peraturan ya. Lalu setelah itu kalau di Kristen ya ada Yesus Kristus yang membuat perjanjian juga dengan Tuhan bahwa beliau akan mengambil dosanya umat manusia. Lalu ada wahyu yang dijadikan kitab suci. Jadi apapun yang dikatakannya oleh Tuhan kepada nabinya tulis dan dituangkan dalam satu buku. Bukan kayak kita ya, bukunya itu bisa satu perpustakaan, kalau mereka cuma satu. Lalu manusia berdosa dan akan dihakimi. Ini sangat menarik. Jadi formatnya mereka dan dalam pikirannya mereka, kenapa kita harus berdoa? Kenapa kita harus beragama? Karena kita berdosa. Berdosa berawal dari Nabi Hawa dan Adam yang memakan apelnya itu ya, itu. Ya, baik. Jadi mereka itu percaya dengan adanya dosa yang turun dari manusia yang pertama hingga hari ini. Kita semuanya lahir dengan dosa. Oleh karena itu kita harus berdoa agar dosa kita diampuni. Gitu. Jadi kalau kita melihat di agama-agama yang lain, misalnya mereka itu selalu sembahyangnya dengan konsep mohon ampuni dosa hamba, ampuni dosa hamba, ampuni dosa hamba. Lalu ada terdapat peraturan atau hukum Tuhan. Jadi Tuhan tuh memberikan kodrat ya, memberikan peraturan. Penciptaan saya harus seperti ini, ciptaan saya harus seperti itu dan selanjutnya. Jadi ada peraturan-peraturan seperti itu yang memang sudah diberikan oleh Tuhan. Lalu ada yang ketujuh, terdapat pernyataan iman ya, atau syahadatnya. Jadi kalau kita masuk dalam agamanya kita harus membuat klaim. Jadi agama Wahyu itu sebenarnya memiliki struktur dan standar yang familiar, yang udah ada, yang juga disepakati oleh beberapa agama. Sedangkan agama Dharma di sini dan agama adat atau agama tradisional itu sangat berbeda. Nggak seperti itu sama sekali. Bisa ke slide berikutnya. Ini contoh agama-agama Dharma ya. Ini kebetulan agama-agama Dharma yang ada di Indonesia. Ada umat Hindu. Mari kita baca bersama definisinya ya yang saya berikan di sini. Berbagai jalan spiritual yang didasari oleh keyakinan utama bahwa jiwa rohani tidak pantas berada di dunia material ini dan oleh karena itu perlu mengendalikan atau membebaskan diri dari dunia material ini. Ingat, ada berbagai jalan spiritual. Lalu konteksnya adalah dunia ini penuh dengan sengsara dan kita harus keluar. Kita adalah jiwa yang rohani, dunia ini material, kita harus keluar. Kalau kita lihat di Buddha, berbagai jalan spiritual yang didasari oleh keyakinan bahwa dunia ini penuh penderitaan dan oleh itu kita harus mengembangkan welas asih dan pengendalian diri untuk melihat segala sesuatu sebagaimana aslinya. Make sense ya? Jadi lebih kita harus menyadari diri, kita harus menjadi manusia yang baik untuk melihat realita hidup. Kalau di agama Sikh, mereka mungkin sedikit berbeda dengan yang lain karena mereka itu ada inkulturasi atau ada beberapa elemen-elemen Islam. Keyakinan bahwa hanya ada satu Tuhan.
dan bahwa nama Tuhan tersebut harus diucapkan dan direnungkan untuk menghadapi realitas dunia ini melalui anugerah guru rohani. Lalu kalau di Tao, tradisi filosofis dan spiritual yang berasal dari Tionghoa kuno yang didasari oleh kehidupan yang selaras dengan Tao atau jalan alam dengan cara mengembangkan kebijakan yang selaras dengan Tao. Dan Konghucu, sistem filosofi dan etika yang didasari ajaran Konfusius yang meyakini pentingnya keharmonisan sosial, tata kelola pemerintah, nilai-nilai moral, dan bakti kepada orang tua atau leluhur. Ini kayaknya sangat berbeda ya dari format agama yang kita bicarakan sebelumnya. Kalau kita lihat di sini, kata Tuhan hanya muncul di agama Sikh. Karena kenyataannya Tuhan tidak relevan di Hindu, di Buddha, di Tao, ataupun di Konghucu. Dan tidak ada perjanjian apapun. Tadi ada 3 poin ya dari agama Islam. Yang pertama apa? Akidah ya. Jadi akidahnya itu seperti filsafat mendasar atau teologi mendasar. Tetapi kalau di agama Dharma ada berbagai jalan. Hanya Sikh mungkin yang memiliki akidah karena dirinya meniru Islam. Kalau Tao ya bisa dibilang akidah atau enggak ya. Konghucu bisa dibilang agama enggak ya? Nah, jadi sangat berbeda semuanya. Lalu syariah atau fikih, hukum. Apakah agama Buddha memiliki hukum untuk semua umat manusia? Ada? Punya? Hukumnya apa? Apa? Oke, dan itu berbeda nggak untuk setiap manusia? Beda dong, karena beda. Berbeda. Jadi nggak ada Masa satu sama makan nasi kamu yang banyak. Jadi ya. Jadi kan tergantung konteks ya. Sedangkan kalau Islam itu sholat 5 kali itu harus semuanya atau tergantung situasi? Sedangkan kalau Dharma itu apa sih sebenarnya? Ajaran, oke. Jadi kalau Dharma itu ajaran, apa bedanya dengan ya Widya atau dengan Prajna atau bedanya dengan kata-kata Sanskrit atau Pali lainnya? Dharma kan meliputi hal yang lebih mendalam, bukan hanya ajaran saja, tapi lebih ke moralitas. Misalnya, dharmanya api adalah untuk membara, bakar, panas. Dharmanya air adalah untuk basah. Iya kan? Jadi dharmanya kita masing-masing pastinya berbeda. Jadi apakah ada hukum? Apakah ada sesuatu yang dipukul rata bagi semua? Tidak. Untuk manusia ya, kalau hukum alam kan ada namanya karma dan lain-lainnya, tapi ini untuk manusia. Tidak. Untuk menjadi umat Buddhis apakah kita harus mengikuti hukum tertentu untuk menjadi Buddha, untuk menjadi Hindu, atau Konghucu atau Sikh? Tidak. Lalu kalau kita melihat di akhirnya ya, akhlak, moral. Nah, moralitas itu baru sangat dikembangkan di sini. Tetapi kembali lagi melihat Dharma. Dharma dan agama sepertinya 2 hal yang berbeda. Kalau agama itu kita harus mengikuti apa yang sudah ada dari sebelumnya, seperti mengikuti silsilah dari apa yang ada di sebelumnya. Sedangkan kalau Dharma itu kita harus mengikuti apa yang sesuai dengan diri kita sendiri. Jadi itu sudah format dan perbedaan yang lumayan besar ya. Saya berikutnya. Agama-agama Dharma itu memiliki aspek ritual. Nah, aspek ritualnya itu sebenarnya, ritual itu sebenarnya sangat penting. Di semua agama itu ada ritual. Ya, sholat bisa dikatakan ritual, komuni yang dilakukan di gereja bisa dikatakan ritual. Agama-agama adat dan agama-agama tradisional bahkan juga punya elemen ritual, dan ritual itu sebenarnya hal yang sangat wajib dalam agama. Nah, tapi agama Dharma memandang ritual sebagai simbol tubuh dan atau semesta. Misalnya jika kita melakukan sesuatu, kita melihatnya sebagai simbol diri kita sendiri. Kalau kita memberikan bunga kepada altar, itu adalah simbol bahwa kita memberikan pikiran yang baik atau kebaikan, atau kita memberikan pikiran kita kepada Sang Buddha atau kepada yang kita puja dan hormati. Lalu tentu saja moralitas.
Tapi harus dikembangkan dalam diri sendiri sebelum seorang mendalami pengetahuan spiritual. Jadi moralitas tuh hampir bisa dikatakan peraturan yang paling mendasar dan yang paling penting. Berbeda di agama-agama yang lain, di mana moralitas tuh sejalan dengan mengikuti perintah Tuhan. Kalau di agama Dharma, perintah Tuhan tuh hampir tidak diberitahukan menjadi manusia yang baik dulu. Lalu alam, hubungan dengan alam jauh lebih penting sebagai sarana untuk mengendalikan dan menghormatinya. Jadi peran alam dan peran semesta itu bisa dikatakan mendominasi. Dan tentu saja kultivasi diri ya. Fokus diarahkan ke diri sendiri untuk membentuk perubahan internal yang tercermin dalam perilaku kita terhadap orang lain. Jadi fokus-fokusnya agama Dharma itu seperti ini, kepada ritual, moralitas, alam, dan kultivasi diri. Dan ini yang bisa dikatakan mengambil peran yang penting dalam agama Dharma. Slide berikutnya. Jadi perbedaannya antara agama Samawi atau agama Wahyu dengan agama Dharma, yang pertama tentu saja konsep Tuhan. Seperti yang kita sudah ketahui tadi, banyak agama-agama Dharma termasuk agama Hindu dan agama Buddha tentunya yang tidak memiliki konsep Tuhan yang jelas. Bahkan kalau di agama Hindu nama Tuhannya adalah Acintya atau tidak bisa dipikirkan. Jadi sebenarnya mereka sangat merupai dengan agama-agama Buddha. Tentu saja ada beberapa sekte dan aliran Hindu yang lebih membangkitkan devosi kepada Tuhan tertentu, misalnya Krishna atau Siwa atau Wisnu. Tapi pada akhirnya Tuhan itu juga kenyataan yang mutlak yang tidak bisa kita ketahui. Kitab suci kita sebenarnya hanya menjadi rujukan ya, atau catatan. Tidak menjadi sesuatu yang memberikan perintah atau tidak menjadi sumber mutlak. Jika kita merujuk kepada satu kitab suci, pasti ada kitab suci yang lain yang menyatakan sesuatu yang berbeda. Jadi kadang-kadang itu mahasiswa ilmu agama dari agama-agama Dharma itu sangat pusing ya melihatnya ya. Karena di satu kitab suci di jilid yang ini bilangnya kita harus seperti itu, di jilid yang berbeda bilang kita harus seperti begini. Kayak sangat kontradiktif. Kenapa? Ya karena sebenarnya kita tidak harus mengikuti kitab suci 100%. Kita harus membacanya, melihat konteksnya, lalu kita melihat apakah sesuai dengan situasi kita atau dengan dharma kita. Dan tentu saja dogma, prinsip-prinsip inti agama biasanya ditentukan oleh Tuhan, hampir tidak ada. Dan lebih fokus kepada doktrin atau ajaran dari sang guru atau tradisi. Misalnya dogmanya agama Buddha itu apa sebenarnya? Ya sangat general, menjadi manusia yang baik, welas kasih ya. Tapi doktrinnya berbeda, misalnya antara Budayana dengan Mahayana, dengan Theravada. Di Mahayana sendiri ada banyak doktrin atau banyak tradisi-tradisi dan silsilah yang berbeda. Jadi fokusnya itu lebih ke doktrin dan bukan ke dogma. Dan itu sebenarnya sangat berbeda dengan agama-agama Samawi. Sangat berbeda dengan agama Samawi, di mana mereka lebih mempentingkan dogma. Misalnya ya, kalau kita melihat di gereja, misalnya gereja Katolik, ada gereja Katolik yang dari Vatikan, ada gereja Katolik dari Rusia, ada juga Ortodoks dari Yunani, misalnya ya, ada 3 umat Katolik. Tapi mereka semuanya percaya dengan Tritunggal yang sama. Mereka semuanya juga percaya dengan gereja. Mereka semuanya percaya dengan komuni. Mereka semuanya percaya dengan Yesus Kristus. Sedangkan kalau kita melihat cabang-cabang atau alirannya Hindu dan Buddha, sangat kontradiktif dan bisa dikatakan sangat berbeda juga. Misalnya perbedaan antara Mahayana dan Theravada udah jauh berbeda, tapi mereka itu masih dalam satu payung agama Buddha yang sama. Dan ini fakta yang sangat membingungkan agama-agama Samawi. Gimana bisa ada silsilah atau tradisi yang sangat berbeda bernaung di bawah agama yang sama? Gimana kalau kamu KTP-nya Buddha bisa sama dengan aku yang KTP-nya Hindu, bisa sama dengan orang Buddha Maitreya yang juga KTP-nya Buddha? Kenapa kita semuanya memiliki dogma yang sama walaupun KTP-nya berbeda dan walaupun kita pelihara yang berbeda? Ini yang sangat membingungkan biasanya, karena di agama-agama Samawi jelas Tuhannya siapa, nabinya siapa, kitab sucinya siapa. Sedangkan kalau kita Tuhan tidak penting, nabi atau pendiri tidak ada,
kitab suci boleh silakan dibaca jika memungkinkan. Kalau enggak sibuk kerja aja. Lebih enak cari duit daripada baca kitab suci. Dan itu kenyataannya kita, dan itu fine, dan itu nggak apa-apa. Itu bukan sesuatu yang kita harus menjadi malu. Oh, kita nggak baca kitab suci. Tentu saja kalau kita pelajari agama seperti di sini, kita memang wajib mempelajarinya ya, karena itu ada mata kuliahnya. Tetapi apakah semua umat harus baca kitab suci? Enggak. Kalau enggak ya susah cari makan ya. Kalau baca kitab suci aja terus nggak ada habisnya. Udah bahasanya berbeda, ya pusing sendiri lah ya. Nah, ini yang sangat membingungkan dari agama Samawi untuk melihat agama-agama Dharma. Selanjutnya. Tetapi di konteks Indonesia itu sangat berbeda. Kita adanya Pancasila, dan Pancasila langsung mewajibkan satu Tuhan. Dan ini udah sangat sulit ya, karena di agama Buddha tuh konsep Tuhan itu tidak ada, dan di agama Hindu konsep Tuhan juga sangat beragam. Di Taoisme Tuhan itu lebih Konghucu Tuhan ya sama juga tidak begitu penting. Jadi mereka itu harus mewajibkan adanya Tuhan. Jadi negara itu mengontrol dan mengubah agama. Jadi negara itu mengharuskan agama itu berubah agar dapat diakui. Karena mereka menggunakan kacamata agama Samawi yang sangat berbeda dengan kacamata atau pandangan agama Dharma. Lalu tentu saja terbatas pada aliran yang dominan. Nah, ini sebenarnya sangat aneh ya. Jadi kalau di Indonesia itu karena memang ada Kementerian Agamanya, ada perwakilan Kementerian Agamanya yang pada akhirnya mendominasi adalah aliran yang memiliki umat terbanyak. Misalnya kalau di Hindu sendiri orang Bali yang mendominasi. Jadi alirannya orang Bali yang dominan di negara. Ya. Atau misalnya kalau kita lihat di Buddha sendiri, Theravada yang mendominasi, ya. Jadi sebenarnya itu bisa dikatakan dibuat demikian oleh negara agar lebih gampang diatur. Kalau terlalu banyak aliran dan terlalu banyak silsilahnya, ya itu sangat sulit untuk mereka mengatur. Kita tidak usah lihat dengan contoh Hindu ataupun Buddha. Kita lihat di Islam sendiri, ya. Islam kan sebenarnya memiliki dua cabang, Sunni dan Syiah. Tetapi yang cuma dipraktekkan itu Sunni, seperti dengan NU dan Muhammadiyah. Kalau Syiahnya sendiri itu ya sebenarnya nggak begitu diatur dan nggak mendapat perhatian. Jadi di Islam sendiri pun hanya satu aliran yang dominan. Jadi karena agama itu ingin dikontrol oleh negara dan ingin bisa dikatakan diawas ya oleh negara. Agama itu disimplifikasi. Bahkan agama Samawi sendiri dibuatin lebih simpel, apalagi agama kita yang pada dasarnya beragam. Keberagaman agama-agama Dharma itu ya susah untuk kita sendiri umat sedharma untuk melihat dan mempelajarinya, apalagi untuk memberikan informasinya kepada negara. Berikutnya. Dampaknya apa? Nah, mungkin kita udah melihat poster seperti ini nggak ya? Misalnya Hindu kitab suci Weda, Buddha tempat ibadah wihara, Konghucu hari raya Imlek, Katolik pemuka agama Romo atau Paus, Kristen pemuka agamanya pendeta, biarawan, biarawati, Islam kitab sucinya Al-Quran, tempat ibadahnya masjid. Nah, ini membuat format, membuat identitas. Karena kenyataannya di agama Dharma, agama itu lebih ke filsafat dan lebih ke gaya hidup. Apa yang kita ikutin, apa yang kita ingin lakukan. Sedangkan di Indonesia dijadikan identitas. Kalau kamu Buddha, kamu ke wihara. Kalau kamu Islam, kamu ke masjid. Kalau kamu Hindu, kamu baca Weda. Kalau kamu Kristen, kamu baca Alkitab. Sudah dikotak-kotakkan. Dan dampaknya ya agama-agama Dharma juga wajib mencitrakan diri sebagai satu kesatuan dengan konsep yang menyatukan. Pada kenyataannya agama Dharma itu sangat beragam. Jadi kalau kita mau pelajari filsafat dan ajaran-ajaran Buddhis sendiri kan banyak ya. Lalu
of course mereka harus dan wajib monoteistik dan menempatkan Tuhan dan ketaatan atau kebaktian kepada Tuhan sebagai hal yang penting. Jadi tiba-tiba kita disuruh berdoa kepada Tuhan yang bisa jadi tidak ada. Dan kita itu harus taat kepada Tuhan. Itu artinya apa ya? Kurang tahu juga. Dan lalu kita juga harus ada bakti atau kita harus memuja Tuhan. Ya itu hal yang sebenarnya sangat aneh ya. Orang Bali sendiri aja yang beragama Hindu mereka lebih memuja leluhur dibandingkan Tuhan. Mereka cuma bilang itu adalah Tuhan karena itu yang dibutuhkan oleh negara. Kita memiliki banyak altar-altar tapi kenyataannya ya apakah kita menganggap ini adalah bakti kepada Tuhan atau taat dengan Tuhan? Ya sebenarnya tidak, tapi ya nggak apa-apa karena ini hanya adalah pencitraan agar negara dapat merestui dan memberikan stempel approve ya. Nah, perlunya ada kesatuan antara adat, istiadat, budaya, tradisi dan dogma agama. Jadi ini yang sangat sulit di sini sebenarnya. Jadi agama dharma itu lebih ke filsafat, ya. Dan mau gak mau filsafat itu pasti terikat dengan adat atau budaya tertentu. Misalnya, kalau kita lihat dengan contoh Mahayana di sini, apakah kita harus menjadi orang Tionghoa untuk menjadi orang Buddhis Mahayana? Apakah kita harus menjadi orang Bali untuk menjadi orang Hindu? Tetapi kenyataannya mereka dicampur dan diaduk menjadi satu karena agama menjadi identitas, ras adalah identitas, budaya adalah identitas. Dan karena mereka semuanya dijadikan satu paket oleh negara, kita harus telan kenyataan seperti itu. Jadi kalau mukanya Jawa, bilang bahwa kalian Buddha Mahayana, dibilang wah kamu harusnya Muslim karena mukamu Jawa. Ini dampaknya. Karena kenyataannya di agama dharma, filsafat, misalnya karma, misalnya melakukan hal-hal yang baik, itu sangat berbeda dengan budaya dan adat, misalnya Imlek atau barongsai atau lampion-lampion. Tapi coba kita lihat agama Islam. Hari raya besarnya apa? Yang diperintahkan oleh Tuhan. Mereka baca buku apa? Kitab sucinya yang diperintahkan oleh Tuhan. Umat Islam itu mengikuti keduanya, kitab sucinya dan juga perayaan besarnya. Sedangkan kalau kita melihat dengan konteks dharma misalnya dengan Hindu, ya, apakah semua orang Hindu mengikutinya? Tidak, itu tradisi Bali. Apakah semua orang Buddha mengikuti Imlek? Ya tidak. Apakah semua orang Buddha juga menganggap Waisak itu sangat penting? Enggak juga. Jadi lebih luas dan peraturannya nggak begitu banyak dan lebih agama-agama dharma itu lebih kayak kacamata, bukan satu paket lengkap dengan baju dengan apa gitu, bukan kostum, hanya kacamata saja, hanya cara kita melihat dunia dan sudah. Tidak harus kita mengadopsi budaya, tidak harus kita percaya dengan peraturan-peraturan lain yang diwajibkan. Tetapi kenyataannya Indonesia sangat berbeda. Dan kita harus tahu kenyataan itu supaya kita dapat mewakili diri sebagai umat dharma yang lebih baik. Menyampaikanlah bahwa agama tidak harus restriktif, agama tidak harus konformatif, agama tidak harus mewajibkan kita melakukan itu dan ini. Apakah Tuhan harus terlibat kalau saya mau pesan makanan dari McD? Tidak. Saya lapar, Tuhan nggak penting di sini. Kalau mau makannya babi, kalau mau makannya sapi, kalau mau makannya ayam, ya nggak apa-apa. Interupsi nggak? Iya, silakan. Mungkin di revisi tulisan Buddha itu kan hari Rabu artinya itu. Oh ya di sini. Itu hari Nah, Rabu. ini dari internet. Ya, itu artinya hari Rabu. Iya, memang Buddha itu Buddha ya hari ya, bukan ya. Nah, ini saya dapatnya dari internet. Ini yang di print untuk anak-anak TK. Oh. Ini bisa dibeli di Lazada dan Shopee. Ini bukan saya yang buat, mohon maaf ya, skill desain saya enggak seperti ini ya. Desain yang lebih bagus ya.
ini salah, tapi ini yang dijual. Ya, masalahnya itu. Apakah mereka peduli dengan Buddha dan Buddha? Tidak, karena kalian minoritas. Tapi ini loh poster-poster yang ada di SD negeri. Kalau mau ke misalnya Cilacap atau Bojonggede atau apa, yang mereka lihat itu ini. Ini kenyataannya. Bisa ke slide berikutnya. Jadi apa yang kita lakukan adalah kita rekonstruksi Dharma. Kita mengambil apa yang kita sudah diajarkan oleh guru-guru rohani kita dari tradisi kita masing-masing, dan kita harus membuatnya dengan format agama, dengan bingkai agama yang diberikan dan direstui oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kita harus membuat agama Dharma yang mencerminkan agama samawi demi negara. Tetapi ada 3 hal yang sangat penting yang bisa dikatakan memiliki kesulitan karena sudah mencerminkan agama samawi demi negara, keberagaman kita yang sulit. Karena tiba-tiba semua orang yang umat Buddha harus sembahyang dengan cara yang sama, harus ke tempat ibadah yang sama, harus percaya dengan hal yang sama. Aspek ritual, dibilangnya musyrik, dibilangnya menyembah jin, dibilangnya menyembah manusia, berhala, benar. Lalu ini alam, ini foto semesta dan alam. Hubungan kita dengan alam dan dengan semesta itu juga dipertanyakan, karena itu bukan Tuhan, sedangkan untuk kita alam itu sebenarnya lebih relevan bagi kita dibandingkan Tuhan. Apakah masuk akal? Jadi ini adalah kenyataan yang memang sedang terjadi, dan ini bisa dikatakan challenge-nya kita. Dan sebenarnya ini juga challenge perguruan tinggi agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu ya. Bagaimana caranya untuk mengajarkan dan memaparkan materi agama mengenai agama-agama Dharma yang bisa direstui oleh Kementerian Agama di Indonesia. Jadi ini kesulitannya yang sangat, ini adalah challenge yang sangat besar. Bagaimana caranya untuk masih menyampaikan keberagaman dalam beragama, tetapi pada saat yang sama dapat juga direstui oleh negara. Apakah ada pertanyaan? Oke, baik. Beri tepuk tangan dulu dong. Saya panggil Bang C aja ya, biar lebih baik. Setelah mendengarkan tadi paparan yang luar biasa, kalian tambah bingung beragama Buddha nggak? Betul? Hah? Gimana? Kalian mau ikut Samawi atau Dharma? Masih Dharma, tepuk tangan kalau masih Dharma. Iya, Pak Dokter, ini hampir sama yang saya terima ketika saya juga mengampu mata kuliah, bukan mengampu, ikut mata kuliah manajemen filsafat. Ya, saya diajarin oleh profesor saya bahwasanya agama samawi itu berdasarkan dogma dan doktrin. Ya. Terus kemudian kalau Buddhism, Hindu itu bisa berbasis data. Karena apa? Dilihat dari sebuah kebudayaan tersebut. Dan hari ini terjawab juga oleh Pak Dr. Jaya. Tepuk tangan dong ya. Karena ujungnya itu sebenarnya adalah wisdomnya ya, kebijaksanaannya seperti apa ya. Nah dari ulasan yang tadi yang luar biasa, saya yakin dari Pak ini ragu-ragu untuk beragama sesuai Dharma atau Samawi ya, saya berikan kesempatan untuk bertanya yang sekiranya penasaran atau benar-benar ingin tahu bahwasanya kalau di
Buddhism seperti ini, ya kan? Kenapa tadi disampaikan oleh Pak Dokter seperti itu? Welcome. Silahkan saya kasih 3 penanya ya. Baik, 3 penanya. Silahkan. Dari Yena siapa ya? Yena Manggala ya. Oke, silakan berdiri. Ini. Bentar, saya. Sebelumnya namaskaram Guruji. Maaf, ini pertanyaan saya agak keluar dari konteks pembahasan. Namun hal ini yang saya perhatikan dalam tradisi agama Hindu yang saya amati sampai sekarang juga, dan saya mengikuti Guruji di Instagram dan sangat terbantu dan suka sekali dengan konten Hinduisme yang Guruji posting di Instagram. Baik, lanjut ke pertanyaannya. Ketika saya mengamati kuil di Siwa Mandir Pluit, itu ada banyak Brahmana yang menggunakan benang suci di badan mereka. Namun berbeda ketika saya melihat pedanda atau Brahmana Hindu Bali, dan mereka itu tidak memakai benang. Dan pertanyaannya, kenapa Brahmana India menggunakan benang suci di badan mereka, sedangkan Brahmana Bali tidak menggunakannya? Dan ini saya ada 2 pertanyaan Guruji. Tadi pertanyaan pertama dan ini pertanyaan kedua. Di dalam tradisi Hindu, di dalam tradisi Hindu India, seperti yang saya tahu bahwa Ramanuja Acharya mengatakan bahwa Buddha bukan avatar Wisnu, melainkan Balaram adalah avatarnya. Namun berbeda ketika saya bertanya kepada Pak Mangku di Pura yang mengatakan bahwa di dalam Hindu Bali Buddha dianggap avatar Wisnu. Lalu sebetulnya itu kedudukan Buddha Gautama sendiri di dalam agama Hindu itu seperti apa? Baik, itu itu pertanyaan saya Guruji. Terima kasih. Namaskaram Guruji. Terima kasih. Saya mungkin jawab dulu aja ya. Iya, nggak lupa. Iya, betul. Gue usah ketemu Guruji, dia mengaji aja ya. Enggak sesuci itu kok. Untuk pertanyaan yang pertama tentang tali Brahmana, sebenarnya tali Brahmana itu kalau di India, karena memang mereka lebih melekat kepada kastanya itu, mereka selalu menggunakan tali Brahmana itu menjadi kewajiban. Sedangkan kalau di Bali, pedanda-pedandanya itu menggunakan tali Brahmana dan atribut-atribut Brahmana sedang pas waktu mereka mau pacaran. Jadi mereka sebenarnya ada sejenis ya tali seperti itu, mungkin rupanya tidak sama seperti yang ada di India, bukan tali putih, tapi mereka ada tali dari manik-manik atau apa yang mereka juga gunakan saat mereka ingin melakukan upacara ritual. Jadi sebenarnya sama, cuman kalau di Bali, nah kalau di Bali yang unik sebenarnya sih pedanda atau pemimpin agamanya itu ya, pedanda itu yang kastanya memang Brahmana, jadi mereka lahir sebagai seorang Brahmana dan mereka bisa dikatakan menjabat sebagai tokoh agamanya itu. Saat mereka melakukan ritual, mereka membuat dirinya sendiri siwa. Jadi mereka itu menggunakan atribut-atribut satu persatu, lalu setelah itu mereka mengundang siwa untuk masuk dan merasuki dirinya sendiri, agar apapun yang si pedanda Brahmana itu melakukan adalah kegiatannya Tuhan sendiri. Jadi mungkin sebenarnya karena itu mereka menyatakan diri sebagai siwa Buddha ya, karena ini sangat mirip bisa dikatakan dengan konsepnya agama Buddha, di mana memang kita itu ingin menjadi Buddha. Beliau hanyalah Tathagata, tapi kita itu ingin juga ke sana, dan juga mungkin mirip dikit dengan konsep Bodhisattva juga ya, di mana memang seseorang itu dapat menjadi sosok yang lebih tinggi untuk memberikan karunia kepada yang lain. Jadi kalau di Bali dan juga dulunya di Jawa, di kerajaan Majapahit, di kerajaan Singosari, di Mataram kuno, penanda-penanda atau pendeta-pendeta Hindu ataupun Buddha, mereka melakukan hal yang berbalik. Mereka itu menjadi Buddha atau menjadi siwa untuk
melaksanakan ritual-ritual. Nah, sangat berbeda dengan konteksnya di India, of course. Kalau di India itu konsep Brahmananya dan kasta Brahmananya itu ya masih sangat melekat ke identitasnya mereka walaupun mereka melakukan ritual apa tidak. Tetapi kenyataannya di Bali dan di India keduanya sangat mementingkan kasta. Kalau di Bali misalnya mungkin nggak kelihatan ya, karena kalau kita ke Bali kan cuma ke Beach Club ya, itu nonton pecah. Tapi kenyataannya kalau memang tinggal di Bali, kasta itu sangat mempengaruhi. Kalau namanya udah ide bagus atau apa, walaupun kamu di SD atau di TK, guru-gurunya akan langsung memberikan hormat kepada kamu. Kalau kamu itu ingin nikah, harus dengan yang sebaya, dengan yang sekasta. Jadi kenyataannya sangat berbeda juga di India. Kenyataannya kasta masih ada di agama Hindu, walaupun itu di India ataupun di Bali. Dan itu sebenarnya yang agama Buddha awalnya menolak sistem kasta itu. Dan banyak orang-orang Hindu yang mulai abad ke-19 dari zaman-zaman penjajahan, mereka juga ingin menolak sistem kasta. Jadi ada banyak kelompok-kelompok dan masyarakat Hindu di India yang sudah menolak kasta juga, tetapi kenyataannya masih ada di keseluruhan negaranya. Walaupun ada segelintir masyarakat India yang tidak percaya dengan kasta, kenyataannya itu masih dipercayai. Sebenarnya awalnya Buddha itu berkembang itu karena masalah kasta. Awalnya Jaina atau agama lain di India juga berkembang itu juga karena masalah kasta. Agama Sikh yang juga memisah dari agama Hindu itu juga karena kasta. Nah, kembali ke pertanyaan kedua, posisinya Buddha di dalam agama Hindu. Nah, jadi agama Hindu itu dikendalikan oleh tokoh-tokoh suci Brahmana ini yang berkasta. Mereka itu yang menulis Weda dan mereka itu yang berbangsa Arya. Kebetulan lembur. Nah, mereka itu ingin menguasai agamanya dan mereka itu ingin agamanya lebih berkembang. Caranya gimana? Comot Tuhan-Tuhan dan dewata-dewata lokal agar dikatakan Tuhan Hindu juga. Misalnya Krishna, semua orang sudah familiar dengan Dewa Krishna. Itu awalnya bukan Dewa Hindu. Itu awalnya dewa lokal masyarakat tertentu yang memang pengembala sapi di daerah India Utara. Nantinya dijadikan dewa. Kenapa? Ya agar agama Hindu berkembang. Nah, dengan agama Buddha dan nantinya dengan Raja Asoka membuat pemisahan antara Buddha dan Hindu, umat Hindu untuk menyatakan dirinya lebih besar dan lebih inklusif, masukin Buddha sebagai salah satu awatara atau inkarnasi Wisnu. Dan ini sebenarnya bisa dikatakan baik dan juga bisa dikatakan tidak baik ya. Baik karena memang mereka sangat inklusif. Jadi mau dikatakan itu adalah Nabi, mau dikatakan itu adalah Yesus, mau dikatakan itu adalah Buddha, semuanya adalah awatara atau adalah wujud dari Tuhan yang Maha Esa yang sama. Prinsipnya seperti itu. Jadi sebenarnya baik. Tapi kenyataannya karena mereka itu mencoba dewa-dewa lokal yang lain dan juga tokoh-tokoh agama yang lain, ya lebih, ya gimana ya, kendalinya Hindu itu lebih besar. Ya sama saja kalau kita melihat dengan kerajaan-kerajaan ya, dari di zamannya Singosari, di zamannya Majapahit, yang mendominasi itu sebenarnya agama Hindu. Walaupun agama Buddha ada, tapi agama Buddha itu masih minoritas. Walaupun namanya Siwa Buddha, Siwa masih yang pertama. Jadi itu adalah cara dan taktik di mana para Brahmana dan agama Hindu dapat menguasai, tapi di saat yang sama juga masih inklusif dan merangkul semuanya. Tentu saja agama Hindu merangkulnya dengan lebih baik dibandingkan dengan negara Indonesia dan agama Islam ya. Yang merangkulnya itu mewajibkan format tertentu. Kalau agama Hindu itu masih memberikan kebebasan untuk cara berdoa dan lain-lainnya. Karena itu agama Buddha juga bisa dikatakan, terutamanya di Jawa ya, dapat naungan dari agama Hindu dan ia juga bisa berkembang dengan caranya sendiri. Tapi pada saat yang sama itu masih juga harus didampingi oleh tokoh-tokoh Brahmana yang lebih menguasai. Jadi jawabannya singkatnya adalah budayanya berbeda, tapi Brahmana sama-sama saja on the top. Mereka menggunakan atribut-atribut ritual saat mereka melakukan ritual, dan agama Buddha dan posisi Buddha dalam agama Hindu memang dianggap sebagai awatara atau memang dianggap sebagai perwujudan Dewa Wisnu. Jika ada yang bilang bahwa memang
sesungguhnya Buddha itu bukan Awatara Wisnu, yang mereka itu yang masih ingin membuat batas-batasan. Sedangkan agama Hindu pada umumnya tidak ingin membuat batasan apapun dan lebih universalis, lebih melihat semua agama sebagai wujud agama dharma atau sanatana dharma atau dari Tuhan yang sama. Jadi kalau di agama Hindu sendiri itu bahkan ada kitab-kitab suci yang menyebut nama Yesus dan menyebut nama Allah, dirangkul sebagai bagian dari agamanya sendiri. Dan itu strateginya mereka ya untuk berkembang, mereka mengasimilasi dan mengakomodasi. Jadi mau agama apapun masuk, Tuhan lo, Tuhanku juga masuk. Gitu. Silakan. Baik, sebelumnya selamat pagi, nama Mitovo. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada pihak kampus yang telah mengundang narasumber yang sangat luar biasa ini. Bagi kita semua, beri tepuk tangan untuk narasumber kita. Saya pribadi sangat tertarik dengan tema pada pagi hari ini, perspektif agama menurut Dharma. Nah, sebelumnya ini tuh kita sebagai agama Buddha, terutama sebelum saya menjadi samaneri waktu masih SMA, saya merasakan hal yang cukup gimana ya, karena banyak pertanyaan seperti yang tadi gimana mau jadi ini Pak J yang sebutkan tadi, yang agamamu apa, terus Tuhanmu itu siapa, itu pertanyaan-pertanyaan yang menurut mereka sederhana, tapi bagi kami agama Buddha terutama menjadi hal yang sangat sulit untuk dijawab. Jadi saya merasakan ada krisis identitas waktu SMA itu, karena ya itu tadi, karena di Indonesia sendiri harus mempunyai identitas tertentu untuk suatu agama. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari Bro J tadi, gimana aku manggilnya ini Pak J tadi. Jadi karena banyak panggilan tadi Pak Bung bilang Bang J, jadi kayak ya udah Pak J aja. Ini banyak saya sendiri bisa Mr. J ya. Saya sendiri mengalami banyak suatu tanda tanya dalam diri saya, meskipun saya dari kecil beragama Buddha, namun tidak mendapatkan pendidikan agama Buddha secara menyeluruh. Baru di Mahaprasna ini saya dapat pendidikan agama Buddha secara menyeluruh. Yang pertama itu pemahaman masyarakat mengenai agama Buddha itu kan sangat minim, terutama jangankan masyarakat luar, kita yang agama Buddha saja kadang bingung dengan agama kita sendiri. Sebenarnya itu Tuhan kita siapa gitu. Kita mengalami krisis identitas, sehingga ketika ada orang bertanya Tuhan kamu siapa, itu menjadi ada rasa malas menjelaskan karena kita sendiri bingung. Jadi itu satu masalah yang menurut saya penting untuk dibahas, karena bagaimana kita memberikan pemahaman kepada mereka, terutama yang agama Samawi, itu mereka punya pemahaman sendiri dengan keyakinan mereka, kita punya pemahaman sendiri dengan keyakinan kita. Itu menjadi hal yang tabu, apalagi dikatakan bahwa tadi Mr. J bilang Tuhan itu dalam agama Dharma itu tidak penting. Kalau misalnya kita sampaikan seperti itu, pasti menjadi hal yang tabu, menjadi kontradiktif bagi anggapan mereka. Kemudian karena ada rasa malas menjelaskan kepada masyarakat luar, karena seperti yang dibilang bahwa agama Dharma itu adalah agama yang luas, sangat sulit untuk dirangkum dalam satu kalimat. Itu jadi menjadikan agama Dharma itu menjadi hal yang minoritas di Indonesia, karena sulit memahami agama Dharma tersebut. Nah, yang jadi pertanyaan saya, bagaimana sih cara kita untuk bukan mengubah perspektif ya, tapi membuat mereka tuh memahami dengan sederhana gitu, untuk mengenal agama Dharma itu seperti ini, tidak seperti yang kalian pikir bahwa kita memuja berhala tadi yang dibilang, bahwa kita tidak punya Tuhan, bahwa kita itu memakan yang haram menurut mereka.
menjelaskan secara sederhananya. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi mungkin kita semuanya mengalami bersama ya, kalau kita mempelajari agama-agama Dharma termasuk Buddha tentunya, sering sekali jawaban-jawabannya itu sangat membingungkan dan sangat abstrak, ya, sama-sama tidak jelas. Dan itu adalah cara yang terbaik. Kenapa? Karena kalau memang jawabannya itu abstrak dan tidak jelas, itu berarti bahwa ada banyak penafsiran. Kalau kita memberikan jawaban yang pasti, itu berarti sudah membuat siapa yang percaya dan siapa yang tidak, sudah mengkotak-kotakan, ya kan? Misalnya kalau ditanya, J orang apa ya? Kalau saya jawab orang India, udah jelas berbeda dengan kalian. Tapi kalau saya jawabnya, saya manusia, kalau kamu apa? Langsung pikir. Jadi kita harus jawab dengan cara supaya orang yang menanyakan kita berpikir kembali, merenungkan kembali. Karena inti dari agama Dharma adalah kita harus melihat diri kita sendiri sebelum kita melihat orang lain. Jadi cara yang terbaik untuk menjawab pertanyaan mereka adalah untuk memberikan jawaban yang membingungkan, yang abstrak, supaya mereka sendiri berpikir. Misalnya, Tuhannya agama Buddha apa ya? Karma, tindakan kamu. Karena dengan tindakan kamu dapat menghasilkan dirimu yang lebih baik atau yang tidak baik. Itu benar. Secara dogma atau secara akidahnya Buddha itu benar. Memang karma itu sangat memiliki peran yang sangat penting. Tapi di saat yang sama juga itu sudah jawaban yang sangat aneh dari perspektif agama samawi. Yang biasanya Tuhannya adalah wujudnya adalah seseorang. Kalau kita Tuhannya siapa? Tindakanmu. Gitu. Jadi jawaban-jawaban seperti itu walaupun sangat membingungkan dan sangat abstrak, itu sebenarnya sangat sesuai dengan dharma kita sebagai agama Dharma. Supaya kita membuat mereka mikir, tidak membuat mereka hanya mengikuti ikut-ikut saja, tapi untuk memikir untuk diri sendirinya. Jadi untuk kita yang sedang mempelajari agama, terutamanya agama Buddha atau agama Hindu dan agama Dharma lainnya, kalau kita memang mendapatkan jawaban yang tidak jelas atau yang sangat abstrak, itu sebenarnya hal yang baik. Karena dengan jawaban yang tidak jelas dan dengan jawaban yang abstrak, itu berarti bahwa tidak ada keharusan, tidak ada kewajiban. Itu berarti bahwa kita itu bebas untuk melakukan apa yang kita ingin lakukan, atau kita bisa bertanya kepada guru atau kepada tradisi kita untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas. Jadi jawaban-jawaban yang abstrak, jawaban-jawaban yang tidak jelas, itu adalah jawaban-jawaban yang tepat, karena sesungguhnya memberikan jawaban bukan memerintahkan orang. Apakah itu masuk akal? Ada pertanyaan lain? Gimana? Sama nih masuk akal. Tapi harus siap minoritasnya makin lama. Ya. Betul ya? Betul. Karena kita tidak bisa menjual lebih banyak lagi. Karena orang yang tersadarkan itu kayaknya nggak banyak, Pak Dokter ya. Jadi ketika kita mau memberikannya abstrak, semakin bingung mereka. Itu memang jawaban yang luar biasa. Kita bisa terima untuk secara akademisi ya. Tapi nggak tahu di luar ya. Ini kembali lagi. Jangan sampai nanti di luar sana ditanya sahadat, ada nggak di agama Buddha? Ada nggak? Betul. Ada nggak? Hah? Ada nggak? Sahadat artinya apa? Konteksnya beda. Mereka pada bos, kita pada guru gitu aja. Sama, gitu ya. Jadi jangan sampai, oh yang penting agama Buddha berbuat baik, nanti dapat karma baik. Itu juga bukan jawaban di depan umum, gitu Ji. Karena kalau di depan umum begitu, susah untuk bernafas. Makanya di forum intern, nah itu akan lebih terbuka, lebih open untuk membuka mindset kita. Tapi kalau di kalangan umum tetap harus satu pagar-pagar yang membatasi diri juga sih. Karena untuk eksistensi tadi itu, karena tuntutan dari undang-undang harus seperti itu. Sebagai Tuhan, konteks Tuhan itu apa sih? Ya memang kita balik. Tidak tercipta, ada kita ada yang tidak tercipta kan gitu loh. Tidak musnah, kita ada yang tidak musnah. Apa gitu Tuhan?
menurut saya Tuhan, menurut kita juga bukan. Itu kan. Nah, jadi itu. Ya, tepuk tangan dong jawaban dari Bangke sama Suku ya. Benar. Bahwasanya seorang akademisi kayak kalian semua ini ya harus paham di situ ya. Artinya ketika kalian juga belajar public speaking, ketika ditanya nggak bisa menjawab ya balik bertanya, ya kan, melempar hal ini yang harus kalian sampaikan. Oke, mungkin satu lagi ya, ini karena sudah jam 11.34 ya, kita ada waktu cuma 1 jam, tapi nanti molor dikit nggak apa-apa ya. Nah, oke, satu lagi, saya dari tadi dengar hanya cewek dan cewek. Aku mau yang laki. Suruh bertanya aja kok. Ayo. Sebenarnya dia banyak pertanyaan, tapi takut untuk menyampaikan. Perlu saya wakilkan boleh, nggak apa-apa. Well, ada Gilbert. Silakan Bel, kalau ada. Selamat siang untuk izin Mister. Pertanyaannya simpel. Sebenarnya agama itu hak kita atau kewajiban kita, atau malah itu kebutuhan? Lalu yang kedua, ketika kita banyak nih kasus orang-orang yang istilahnya itu pindah agama, itu termasuk ke dalam kategori mempermainkan agama atau tidak? Sekian, terima kasih. Kayaknya untuk konteks pribadi tentu saja jawabannya berbeda-beda ya. Tapi kalau kita melihat dari konteks pemerintah atau dari konteks negara, apakah agama itu wajib? Sebenarnya tidak. Percaya itu wajib. Jadi mau percaya dengan agama boleh, kalau ingin percaya dengan kepercayaan yang lain juga boleh. Karena sebenarnya menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia ya sebenarnya kita itu bebas untuk percaya dengan apapun. Kenyataannya di Indonesia itu ada agama ya yang mengikuti format seperti yang tadi. Agama adalah sesuatu yang diwahyukan dari Tuhan dan diberikan kepada Nabi dalam tulisan Alkitab suci, dan itu memang di bawah naungannya Kementerian Agama, dan mereka itu mendapatkan hak, misalnya bisa membuka sekolah tinggi seperti ini, bisa membuat tempat ibadah. Perizinannya bisa dikatakan lebih jelas, walaupun tidak gampang ya, tapi lebih jelas. Sedangkan kalau memang kepercayaan, bisa jadi aliran kepercayaan. Kalau aliran kepercayaan itu misalnya seperti Sunda Wiwitan atau tradisi-tradisi lokal lainnya, ada juga organisasi-organisasi yang bernama perjalanan atau yang lain. Nah, mereka itu sebenarnya lebih melekat kepada tradisi. Kuantitasnya mereka atau umatnya itu masih tidak banyak. Nah, mereka itu tergolong aliran kepercayaan dan mereka itu di bawah Kementerian Budaya dan Pendidikan. Jadi mereka itu tidak menerima hak yang sama dengan agama, tetapi mereka juga bisa menjadi sesuatu yang kamu percayai, dan kamu bisa istilahnya di kolom KTP-nya agamanya bisa kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sebenarnya apakah hak kita untuk beragama? Iya, itu adalah hak. Mau percaya dengan apapun silakan. Apakah itu adalah kewajiban untuk beragama? Boleh. Agama ataupun kepercayaan boleh, tapi yang penting harus ada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk hidup, untuk konteks Indonesia ya. Ini bukan konteks umum, tapi ini konteks negara. Kalau konteks pribadi atau apa, mau percaya dengan apapun ya silakan. Mau menjadi orang apapun ya silakan. Tapi kalau kita melihat dari pandangan negara, jadi sebenarnya sih iya seperti yang tadi, agama itu menjadi identitas, dan karena memang itu menjadi identitas, ya kita bisa pindah dan kita bisa berubah identitas kita. Tadinya awalnya Dr. Rafi J, lalu menjadi Bang J, lalu menjadi Mr. J, itu kan mengubah identitas. Jadi mau dia dulu Islam, terus masuknya ke Kristen, terus masuknya ke muncul apa ya nggak apa-apa. Saya ada satu teman wartawan yang juga sangat beliau juga salah satu orang LSM yang memperjuangkan hak asasi manusia. Dia, Pak Andreas itu sudah mengubah agamanya 7 kali di KTP-nya untuk membuktikan bahwa itu adalah hal yang konyol dan tidak penting. Jadi dia awalnya
Buddhis, terus dia mengubah KTP-nya ke Islam, dia udah mengubah ke Kristen, udah mengubah ke Protestan. Pokoknya dukcapilnya dia udah tahu dah setiap kali Pak Andreas masuk ke kantornya dia langsung pikir, oh mau ganti agama lagi kah? Jadi sebenarnya mau ganti agama atau apa ya sah-sah aja, boleh. Dan juga peraturannya sangat berbeda di masing-masing tempat. Kalau kita memang ke kantor RT RW atau ke dukcapil atau apa ya di kota atau apa, itu peraturannya sangat berbeda kalau memang kita ke KUA atau urusan agama. Jadi ya beda instansi, beda peraturan ya. Tapi kenyataannya kalau kita tidak membicarakan hukum dan kalau kita membicarakan dalam konteks sosial seperti itu, konsep login logout atau pindah server atau pindah agama seperti itu sepertinya menjadi hal yang lebih dipentingkan karena untuk masalah nikahnya. Masalah nikah yang nikah beda agama itu tidak boleh. Jadi supaya satu agama login dulu deh atau kamu yang logout dulu deh gitu. Jadi menjadi penting dalam konteks sosial karena mempengaruhi kehidupan kita. Siapa yang kita mau nikah, ya itu juga diatur-atur. Gitu. Kenyataannya ya apakah agama di KTP kita penting? Enggak juga. Gitu. Mungkin kecuali kalau kita ingin melakukan hal-hal tindakan-tindakan yang penting, misalnya pas meninggal, hak warisnya seperti apa, hukum warisnya seperti apa, lalu mau dikubur atau mau dikremasi, ya kan? Lalu setelah itu kalau mau nikah, peraturannya seperti apa? Saya rasa itu saja sih. Selain itu untuk mau beli tanah atau mau buka usaha atau mau apa? Lamar kerja juga enggak. Hah? Lamar kerja juga enggak. Gitu. Jadi kayaknya yang lebih penting itu nikah mati. Itu aja yang relevan. Selain nikah dan mati ya udah nggak apa-apa. Kalau nggak mau nikah ya udah bebannya udah hilang ya. Tinggal pas mati aja kalau mau dikubur atau mau dibakar ya terserah. Kita kan udah nggak ada ya. udah nggak di situ lagi ya. Silakan mau diapain Pak. Udah jadi bangke ya. Jadi apakah itu penting dari konteks negara? Iya, karena ada peraturan-peraturannya. Tapi apakah itu penting secara sosial? Saya rasa tidak, kecuali hal ini. Kecuali mungkin ada beberapa pengecualian di beberapa agama dan beberapa aliran yang memang mereka ingin menarik umat. Ya, misalnya kalau kita lihat di agama Kristen, mereka itu ada konsep perinjilan dan misionaris yang sangat kuat. Jadi mereka itu biasanya mendekati adat-adat dan suku-suku dan masyarakat tradisional yang tidak memiliki agama, yang menurut negara mereka itu tidak beragama atau ada kepercayaan. Misalnya Dayak, ya keharingan. Orang Dayak itu kan memiliki kepercayaan keharingan. Itu kan sebenarnya kepercayaan mereka. Mereka ada kitab sucinya, mereka ada Tuhannya, mereka ada ritualnya. Tetapi menurut agama itu tidak agama, gitu. Jadi itu membuka peluang bagi agama-agama, bagi keenam agama ini untuk mengagamanisasi mereka, untuk memberikan mereka agama. Nah di sana agama Kristen melihat kesempatan untuk melakukan perinjilan, untuk melakukan misionaris. Nah mereka kesanalah mengambil budaya-budaya Dayak, mengambil beberapa aspek-aspek keharingan dan membuat lagi gereja inkulturasi, gereja dengan style, dengan budaya, dengan gaya Dayak untuk menarik umat supaya statistiknya meningkat, supaya umatnya meningkat. Mereka mengubah KTP-nya dari dulunya nggak ada agama atau kepercayaan menjadi Kristen atau Katolik atau Islam. Bahkan Hindu juga melakukan kegiatan misionaris seperti itu dengan masuk-masuk ke budaya-budaya yang ada lokal dan membuat mereka Hindu. Jadi ada aspek itunya juga, tapi itu tidak kelihatan. Untuk kita yang mempelajari agama, kita harus mengetahui bahwa ada kenyataan itu juga di lapangan. Tapi untuk konteks biasa ya, untuk kayak dengan teman-teman atau untuk TikTok atau apa, mereka itu cuma mikir login dan logoutnya untuk nikah dan mati. Apakah menjawab pertanyaannya? Iya, luar biasa jawabannya. Ternyata Bang J ini suka ngikutin Ustadz Jafar juga ya.
Suka melihat mungkin ya. Karena kalau bahasa tadi itu apa? Login, log out, kemudian decipher ya. Wah, keren ya. Iya. Kalau dilihat agama itu apakah kewajiban, kemudian kebutuhan, kepercayaan ataupun hak? Memang benar Pak. Ya, saya panggil Pak kan biar agak ini ya. Kita di Indonesia memang tidak bisa keluar di aturan ya, karena kewajiban kita harus beragama ya. Di undang-undang kita ya di pasal 29 ayat 2 itu kan memang kita punya hak dituntut untuk beragama, beribadah menurut kepercayaan kita. Itu penting sekali. Nah, saya juga kadang tergelitik, nggak tahu ya dulu zaman nenek moyang kita atau mungkin tahun 50-an itu kalau ada KTP aja satu, saya ingin melihat apakah di KTP itu ada tanda agama gitu, ada atau enggak, saya kurang paham juga karena belum pernah meriset ke situ. Karena kalau dilihat nggak tahu ini suhu yang sering keluar masuk negara orang ya, suhu apakah diperiksa itu agama? No, enggak ya, enggak kan. Jadi tadi Bang J itu menyampaikan betul, itu hanya formalitas atau identitas, hanya formalitas saja mengikuti aturan dari negara, iya kan? Tapi ada daya tariknya tadi itu ketika nanti identitas seperti ini, oh kamu ikut ini harus login dan lain sebagainya, itu menjadi pasar tersendiri nanti MM-nya ya, yang akan ngurusin ke situ, pasar agama gitu ya. Nah ini luar biasa ya, tadi udah menjawab semua ya Bu ya. Oke. Karena dari kecil kita minoritasnya udah diintimidasi, dari kecil-kecil itu dia bilang kalau ketemu kawannya, kamu kafir loh, kenapa nggak sunat? Betul. Gitu. Sebetulnya kafir, nggak sunat, kafir, nggak sunat. Jadi yang belum sunat jangan kita singgung ya. Betul. Sunat ini juga jadi apa, senjata tersendiri ya. Senjata tersendiri untuk situ. Kalau kita pikir-pikir konsep sunat tuh aneh banget ya. Karena kalau Tuhan itu sudah perfect, membuat umat manusia yang sudah gimana ya, selaras dengan Tuhan. Jadi kan Tuhan kan menciptakan manusia itu dengan wujudnya Tuhan sendiri ya. Jadi sudah tercipta dengan sendirinya. Iya. Jadi kenapa masih harus dimodifikasi? Nah, menurut aku itu motivasi. Terus itu aneh banget gitu. Itu konsepnya aneh. Nah, sebenarnya sih konsep sunat itu kan berawal dari, ingat tadi kita membicarakan tentang perjanjian. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu untuk membuat perjanjian dengan Tuhan, untuk memastikan bahwa perjanjian itu dealnya beneran, dipotonglah kulupnya. Dan itu kayak aneh banget ya, sebagai orang nggak terlahir dengan agama samawi tapi mau pelajari agama lain, itu kayak aneh banget ya. Kalau Tuhan tuh udah sempurna seperti itu ngapain? Tapi ya memang saya mengerti bahwa ada penekanan seperti itu. Nah, mungkin ini juga penting untuk diketahui untuk menjawab tadi pertanyaannya dikit. Di tahun 60-an memang agama itu di tahun 60-an itu lebih bebas. Misalnya saya pernah lihat KTP orang di Sumatera Utara, agama pemenah. Nah, pemenah itu agama aslinya masyarakat Karo ya, di Sumatera Utara, di Kabajahe atau daerah Medan, mereka itu suku Karo dan mereka itu punya agamanya asli sendiri, namanya pemenah. Pemenah itu berarti yang paling mendahului, yang paling awal. Nah, KTP-nya mereka itu agama pemenah gitu. Tetapi karena ada beberapa peristiwa-peristiwa di Indonesia di tahun 65 di mana memang agama itu diwajibkan dan diharuskan, yaitu yang mengubah segalanya. Mungkin untuk menjawab dan memberi tambahan juga tadi ya. Iya siap, terima kasih ya. Agama pemenah. Oke, satu lagi ya. Kayaknya Bapak dosen mau tanya. Pak Yoga, silakan. Satu lagi ya. Ya, terima kasih banyak waktunya. Mohon izin Dr. J untuk bertanya seputaran perspektif agama modern. Kebetulan tadi pagi saya lihat review dari CV dokter
saya lihat, saya scroll dan saya stalking sebenarnya. Saya lihat di TikTok banyak sekali konten-konten yang cukup menarik terkait dengan perspektif agama dari apa yang disampaikan oleh dokter. Kira-kira untuk saat ini kan kebetulan fenomena cukup luar biasa. Apalagi kita tahu bahwa Indonesia itu sangat cukup minim terkait dengan literasi. Karena sumber kita kan kitab suci, ya kita harus baca di sana. Nah, kira-kira bagaimana untuk menyikapi pandangan-pandangan agama yang kemudian juga menurut Dharma. Nah, sejauh ini juga kan konsepnya sangat cukup luar biasa dan sangat sulit gitu ya. Kompleks sekali pembahasannya. Nah, kira-kira bagaimana untuk bisa menyikapi fenomena terkait dengan orang-orang yang mungkin kurang dengan membaca, apakah dengan cara men-share menggunakan teknologi yang ada itu juga bisa membantu memberikan pemahaman, atau sebaliknya justru memberikan pemahaman yang semakin rumit bagi mereka atau mungkin itu loh. Terima kasih. Memang sebenarnya kitab suci kita itu sangat susah ya untuk dipelajari, dan oleh karena itu memang ada silsilah guru-guru tradisi ya. Sudah ada ya bahasa Indonesia-nya mungkin aliran atau sekte, atau bahasa Arabnya mungkin mazhab-mazhab yang sudah ada. Jadi misalnya kalau kita itu ingin mempelajari kitab suci, kita ikutin aja silsilah guru kita. Beliau menafsirkan kitab suci seperti apa. Dari itu kita bisa, dan dengan cara demikian kita bisa mendapat istilahnya ringkasan ya dari kitab suci sepertinya apa. Tapi kembali lagi, sepertinya yang lebih penting dalam agama-agama Dharma itu adalah wisdom ya, adalah konsep-konsep yang lebih mendasar. Bukan apa yang dikatakan di bab 1, sloka 3, enggak. Tapi untuk lebih sesungguhnya mengerti kebijakan itu apa, mengerti realitas kehidupan itu seperti apa. Menjadi orang yang bijak sebenarnya tidak membutuhkan kita membacakan kitab-kitab suci. Sekali lagi kitab-kitab suci agama-agama Dharma itu sebenarnya lebih ke lebih ke diary ya, lebih ke notes, lebih ke catatan. Jadi khotbah-khotbah Sang Buddha atau khotbah pengikutnya dicatat, itu saja. Apakah relevan untuk kita? Mungkin iya, mungkin juga tidak. Jadi kitab-kitab suci agama Dharma itu sangat ambigu juga, dan untuk melihat konteksnya juga sangat sulit, dan kita membutuhkan penafsiran dari guru. Karena itu peran guru itu sangat penting, karena tanpa kita mendapatkan penafsiran yang tepat, tanpa kita mendapatkan konteks yang tepat, kita tidak dapat kita tidak dapat mengerti, karena seringkali tidak relevan. Nah, sekarang caranya gimana nih agar kita membuat masyarakat umat Dharma yang memiliki literasi yang baik, literasi agama yang baik? Tentu saja dengan mempelajari agamanya sendiri, tetapi mempelajari dari aliran-aliran yang lain juga. Jadi misalnya kalau kita ingin menjadi umat Buddha yang baik, kita sebaiknya mempelajari bukan hanya yang Mahayana, tetapi juga yang Theravada, dan yang juga dari aliran-aliran yang lain, supaya kita mengenal konteks yang lebih luas. Karena kenapa itu penting? Karena yang pertama, kita mempelajari agama di sini secara formal. Ini bukan ini bukan konteks pendidikan non formal agama ya. Ini kan pendidikan agama yang formal. Jadi kita harus mempelajari semuanya dan kita harus mengenal semuanya. Yang kedua, untuk mencegah fanatisme, untuk mencegah bahwa kita itu berasa bahwa kita yang paling benar. Karena kalau kita tidak mempelajari aliran-aliran yang lain dan perspektif atau penafsiran yang lain, kita merasa diri kita sendiri itu yang paling benar dan yang sesungguhnya satu. Gitu. Kenyataannya kan tidak. Jadi meningkatkan literasi di agama-agama Dharma adalah untuk mempelajari penafsiran-penafsiran yang berbeda itu, agar kita ketahui bahwa ada keberagaman penafsiran. Saya rasa itu lumayan simpel, tapi di saat yang sama juga lumayan rumit. Simpel karena kita tidak usah baca 300 buku, tapi rumit karena kita harus mempelajari 300 aliran. Gitu.
Satu suka misalnya kalau kita melihat salah satu Hridaya Sutta ya. Nah, Hridaya Sutta menurut Mahayana aliran yang satu ini apa artinya Gate-Gate Paragate? Nah, lalu kalau kita melihat dari aliran yang lain, Sunyata itu artinya apa? Kalau kita melacak dari Nagarjuna, Sunyata itu konsepnya apa? Konsep Sunyata sendiri saja sudah bisa berbeda dari aliran-aliran yang berbeda, walaupun mereka mengomongkan hal yang kosong. Kosongan sendiri pun memiliki banyak penafsiran. Saya rasa peningkatan literasi di agama-agama dharma itu dengan mempelajari penafsiran-penafsiran yang berbeda mengenai satu hal. Bukan membacai 300 halaman per hari. Karena kalau kita mempelajari kitab suci secara langsung seperti itu juga sulit. Siapa di sini coba udah baca seluruh Tipitaka? Siapa yang mau baca seluruh Tipitaka? Susah. Di umat Hindu sendiri juga siapa yang sudah mempelajari Weda keseluruhan Weda? Saya sendiri dokter ilmu agama Hindu belum pernah membaca dari A sampai Z seluruh Weda. Mungkin cuma bagian-bagiannya saja yang penting dan tidak memakan banyak waktu. Jadi mudah-mudahan itu menjawab literasi agama itu untuk mengerti bahwa ada keberagaman penafsiran dalam agama kita. Bukan berarti bahwa kita harus mempelajari semua kitab suci yang ada. Mungkin sangat berbeda perspektifnya. Tapi ingat ada 3 poin yang penting yang kita harus melindungi. Yang pertama adalah keberagaman. Yang kedua adalah ritual. Kita harus mempertahankan ritual-ritual kita. Dan yang ketiga adalah kita harus mempertahankan hubungan kita dengan alam. Itu adalah 3 hal yang masih menjadi hal yang sangat penting bagi kita di umat dharma. Dan literasi atau apapun, kalau kita cuma ingin ikutin format-format dan template yang diberikan oleh negara, ya udah ikutin, sekadar mengikuti. Tapi prioritas kita itu berbeda dan definisi kita itu berbeda. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Terima kasih banyak dok. Kemudian juga saya lihat beberapa belakangan ini kan cukup sangat tinggi ya para generasi kita itu untuk bisa pindah atau tadi ya ada kata-kata logik dan juga logout, pindah server dan segala macam. Sebenarnya mereka itu bukan karena tidak memahami ya, karena memang justru memang tidak bisa membaca apa yang sebenarnya tertera dalam kitab suci yang ada. Maka ini juga penting bagi mahasiswa yang dimana mereka apalagi sebagai ujung tombak generasi ke depan. Maka dari itu mudah-mudahan nanti jawaban dokter bisa membantu masalah-masalah ini juga termasuk di agama Buddha itu sendiri. Dan intinya adalah toleransi untuk mengenal berbagai aliran itu penting. Terima kasih dok. Oke, sudah Pak Yoga. Jawabannya oke ya. Kalau Pak Yoga suruh baca sehari 1 sutra ya. Atau anak-anak kita ini kan diminta sama suruh untuk hafal tapi itu sincing sama 10 mantra pendek. Saya juga nggak hafal. Belum bukan enggak ya. Belum hafalin. Ini sama ya, Mister ya, sama. Kita juga kalau disuruh baca seperti itu, saya rasa bukan enggan lagi, mungkin malas kayak itu kunci utama, malas. Kalau semangat berbalik karena sehari-hari kita kalah dengan kebiasaan dan rutinitas kita yang memang sudah terbentuk rapi. Buka HP yang di paling pertama kita buka pasti sosial media, itu pasti ya, bukan membaca kitab suci atau apa gitu. Nanti giliran mau disuruh ke situ nanti dulu, entar sok dan lain sebagainya. Ini bahasa yang sering muncul dan itu sudah melekat kepada kita semua. Bahkan ketika kita bangun tidur pun yang paling pertama terkadang dibuka adalah media, bukan kitab suci. Walaupun di sini jam 4:04 kalau nggak salah itu dari tapan. Tradisi di kami ini jam 4:04 sudah tapan untuk persiapan sembahyang cawake dari mulai jam 4:30, jam 5 sampai jam 6 pagi baca surat Kama Sutra. Baik, 4 orang sudah bertanya dan 4 orang pertanyaan ini sudah dijawab dengan luar biasa dari Pak Doktor kita, Bang Jahe ya, yang sangat luar biasa. Semua
semuanya sudah terjawab. Ya, harapan saya sih kepada kalian semua, terutama mahasiswa-mahasiswi, setelah ini jangan bingung, ya, jangan bingung antara harus percaya dengan agama Dharma atau Samawi. Ya, silahkan nanti berpikir setelah ini apakah Samawi atau Dharma. Tidak. Yang jelas kalian belajar Dharma itu luar biasa, karena orang bijaksana itu sedikit ya, Pak. Tapi kalau orang, maaf kata orang bodoh, orang pintar itu banyak sekali, tapi orang bijak itu sedikit. Bijak dalam menentukan apa. Kalau bijak itu udah pintar ya, mewakili dari itu. Baik ya, materi hari ini sangat luar biasa karena terbentur dengan waktu. Kita juga sudah jam 12. Nah? Mungkin Mr. C mau kasih pesan juga. Iya, juga. Baik ya, jadi waktunya sudah mepet, sudah jam 12. Saya minta untuk ya memberikan statement closingnya apa? Silakan kepada anak-anak. Mungkin statement closingnya adalah kita harus mempertahankan diri kita sendiri, baik itu agama kita, baik itu pemikiran kita, baik itu perspektif kita. Bukan hanya untuk konteks kepercayaan atau konteks agama, tapi kepribadian kita, style kita, gaya kita, hobi kita, apa yang kita percayai. Kalau memang kalian tuh bisa mempertahankan itu dan memberikan alasan yang tepat kenapa itu sesungguhnya apa yang kamu yakini, itu sah-sah aja. Tapi kalau cuma kita ikut-ikut saja, kalau kita tidak sesungguhnya mengertinya dan kita cuma hanya mengikutinya karena disuruh orang lain, itu salah. Kalau kita ingin mengikuti sesuatu, ikuti karena kita sudah tahu dan mengenalnya. Itu pesan saya saja sini, konteks agama atau konteks apapun. Kalau yang lain itu download TikTok dan kamu cuma mau ikut-ikut saja, jangan. Tapi kalau kamu download TikTok karena memang kamu merasa bahwa ada pentingnya untuk kamu sendiri, silakan. Kalau kamu ingin menjadi umat Buddhis karena yang lain juga umat Buddhis, jangan. Kalau kamu mau jadi umat Buddhis karena kamu ingin kamu sendiri percaya dan ingin mempelajarinya, silakan. Kalau kamu ingin makan spaghetti, silakan. Walaupun yang lain makan nasi campur, apapun. Yang penting dalam membuat keputusan, menyadari bahwa karmanya itu melekat dengan diri kita sendiri. Jadi kita harus mengambil keputusan dengan tanggung jawab. Karena karmanya itu melekat ke diri kita, bukan kita bagikan dengan yang lain. Oke, tepuk tangan, luar biasa statementnya. Kami lihat bahwa Mbak Siti ini adalah pengikut agama Dharma.